Bali sedang terjajah. Turis asing makin ramai, tapi okupansi hotel di Bali semakin sepi. Perempuan-perempuan di sini tuh muslimah parah, bro. Kayaknya kalau gua kuliah itu tiap hari udah kayak lebaran gitu. Akhirnya kita di Malaysia, cuy. Ternyata pasar malam di Indonesia dengan di Malaysia tuh beda loh. Kali ini masih edisi liburan di Cameron Highlands. Bali sedang tidak baik-baik saja. Fenomena banyak turis ke Bali tapi hotel sepi, pusat perbelanjaan juga sepi. Kok bisa seperti ini? Sedangkan di negara tetangga justru menjadi salah satu pusat perbelanjaan bagi para pelancong asing yang datang ke Malaysia, termasuk orang Indonesia lebih suka berwisata di Malaysia. Ada apa ini semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi dunia wisata di Indonesia mengecewakan. Salah satunya di antaranya di Bali. Banyak turis yang datang tapi pada kenyataannya hotel sepi. Langsung kita simak videonya. Bali sedang terjajah. Turis asing makin ramai, tapi okupansi hotel di Bali semakin sepi. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Ternyata yang menyebabkan okupansi hotel di Bali semakin sepi adalah banyaknya villa dan juga kos-kosan ilegal yang tidak mempunyai perizinan lengkap dan tidak membayar pajak. Bahkan banyak warga asing yang menghalalkan segala cara untuk membangun rumah di Bali, seperti menikahi warga lokal ataupun memakai nama warga lokal. Bukan cuma masalah perhotelan, masalah pekerjaan di Bali pun sekarang kita sedang dijajah. Karena banyak warga negara asing yang memakai visa turis untuk bekerja di Bali. Mereka menjadi fotografer, tour guide, membuka restoran, membuka kelas yoga di Bali untuk warga negara mereka sendiri. Warga negara asing tentu lebih nyaman jika dilayani oleh teman senegaranya sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang menjual e-book bagaimana cara tinggal di Bali dan bekerja di Bali dengan visa turis. Bukan hanya dari segi finansial, dari segi sosial pun kita sedang dijajah. Banyak turis asing yang membuat kerusakan di Bali, mabuk dan membuat keributan, tidak menaati peraturan lalu lintas, dan tidak mematuhi norma-norma negara ini. Seperti bermesraan di luar batas di tempat umum dan juga memamerkan kemaluan mereka. Mereka tidak menghargai warga lokal dan menganggap diri mereka superior. Perlu adanya aturan tegas. Kita ambil contoh Dubai. 85% penduduk Dubai adalah penduduk asing. Tapi negaranya tertib, bersih, dan tetap mematuhi norma-norma. Karena negaranya memberikan denda berat kepada mereka yang melanggar peraturan. Peraturan di sana benar-benar diatur dan yang paling penting adalah benar-benar ditegakkan. Jangan sampai membuat peraturan tapi tidak dievaluasi dan tidak diberikan hukuman yang benar. Semua orang mengerti peraturan, menjalankan, dan hukumannya benar-benar ditegakkan. Jadi kalau mau Bali tidak terjajah, harus diatur regulasinya. Perizinan pembuatan villa dan rumah harus lebih ketat. Tidak boleh membangun rumah di area hijau, dan jika ingin disewakan, harus membayar pajak dan memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Jika hal ini terus dibiarkan, akan mengacu pada kehancuran sistematis pariwisata di Bali. Audit total perizinan akomodasi, penertiban villa dan kos ilegal harus dilakukan secara masif dan transparan demi menyelamatkan Bali dari kapitalisme liar. Bali salah satu sektor wisata di Indonesia yang menjadi andalan ya, atau menjadi senjata utamanya. Bali merupakan salah satu, bisa dibilang keindahannya luar biasa, surganya dunia, pemandangan alam yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Tapi di sisi lain, turis-turis asing kadang-kadang itu bersifat yang sangat tidak menghargai warga lokal. Mungkin karena aturan di negara kita kurang ketat. Kalau di negara tetangga, tidak ada yang berani turis itu memakai pakaian yang bisa dibilang pakaian yang kurang sopan. Itu kalau di negara tetangga dilarang ya. Jadi mereka menaati aturan tersebut. Tapi kalau kita lihat pemandangan di Bali, kadang-kadang tidak berpakaian, cuma pakaian cuma pakaian dalam saja, sampai-sampai tidak menggunakan penutup ya. Itu berjalan di area perumahan, di area tempat wisata itu biasa. Tapi kalau di Malaysia hal seperti itu dilarang keras. Kemudian banyaknya villa-villa ilegal yang dimana itu merupakan salah satu villa pemilik turis asing yang menggunakan paspor visa pelancong. Ini sangat meresahkan warga lokal. Dan tentunya banyak juga warga asing di Bali
ketika naik kendaraan tidak pakai helmet, seolah-olah mempermainkan hukum di negara kita. Kalau dari pandangan saya, hal ini dibiarkan terus-menerus, maka seolah-olah kita itu dibuat candaan oleh turis asing yang datang ke Bali. Kita sebagai tuan rumah harusnya memberikan peraturan tegas. Siapa yang tidak mengikuti aturan tersebut, ya sudah dikenakan hukuman. Kalau di Malaysia nggak ada loh. Turis asing tidak berpakaian, kemudian jalan-jalan di tempat umum, itu nggak ada. Tapi kalau di Bali itu hal yang biasa. Oke, sahabat-sahabatku semua. Kita langsung beralih ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia, yang dimana menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan di Asia Tenggara. Bahkan sahabat-sahabat kita daripada Indonesia sendiri itu lebih suka liburan di Kuala Lumpur, Malaysia. Karena di Malaysia menyediakan liburan, tempat perbelanjaan yang lengkap, bahkan para TikToker, artis-artis daripada Indonesia itu lebih suka liburan di Malaysia. Katanya makanannya enak-enak, kalau kita mau belanja barang apa saja serba lengkap. Dari segi bahasa sebenarnya juga sangat mudah ya, karena Indonesia dan Malaysia bahasanya hampir sama, walaupun tidak sepenuhnya sama. Mungkin kalau yang sering nonton film Ipin Upin menganggap, oh kalau di Malaysia itu bahasanya seperti film di Ipin Upin, tapi nggak seperti itu sahabatku semua. Oke, langsung kita reaction video selanjutnya. Woi, akhirnya kita di Malaysia cuy. Iya woi, negaranya itu bos. Ici bos, ini negara Upin Ipin cuy. Mas. Ya kan Ici bos juga dari Boboiboy, sama-sama Malaysia. Ya iya sih. Tapi Malaysia sama Indonesia tuh mirip-mirip gak sih? Iya cuy, kalau Indonesia ada nasi uduk, kalau Malaysia ada nasi lemak, terus Indonesia ada nasi padang, Malaysia ada nasi kandar, kita Indonesia juga ada martabak. Nah kalau Malaysia ada apam balik. Oh iya, terus Indonesia juga ada batik. Lah, Malaysia juga namanya batik. Mulai. Jadi batik itu punya Indonesia apa punya Malaysia? Punya kedua negara, Mas. 3 hal yang bikin gue kaget pas gue kuliah di Malaysia. Yang pertama, language barrier. Dulu gue kira gara-gara kita tuh sering nonton Upin Ipin, sering nonton Boboiboy, pas kita ke Malaysia tuh bakal ngerti gitu bahasa mereka. Ternyata nggak semudah itu bro. Gua nggak ngerti sama sekali, apalagi kalau ngedenger mereka tuh lagi percakapan gitu. Cepet banget ngomongnya. Ampe kalau misalkan ada grup kelompok gitu lagi rapat, gue selalu minta, can you give me a conclusion with English language? Karena gue gak ngerti bro. Terus yang kedua, beli teh di sini selalu pakai susu gitu. Jadi di sini ada menu yang namanya tea ice. Nah kalau misalkan kalian milih tea ice, itu berarti pakai susu. Kalau misalkan ada O-nya, tea ice gitu. Nah itu berarti teh original tuh, teh yang coklat beneran. Terus yang ketiga, perempuan-perempuan di sini tuh muslimah parah bro. Kayaknya kalau gua kuliah itu tiap hari udah kayak lebaran gitu. Pakai gamis panjang gitu kan. Terus juga kerudung yang bener-bener lah gitu pokoknya. Cara pakai kerudungnya gitu. Jadi nggak ada tuh yang kayak pakai kerudung asal-asalan buat style doang gitu. Pokoknya muslimah banget dah. Gimana kalau menurut lo yang udah pernah kuliah di sini? Tulis dong di kolom komentar. Akhirnya sampai juga di mana? Sampai di Malaysia masnya. Hari ini kita ke Malaysia. Tapi gue nggak tahu mau kemana, jadi ikutin aja pokoknya. Pas ke bandara simpel aja, kemeja, kaos, lagi pen. Simple mas, nggak apa-apa. Yang penting sopan. Gak sih, gitu aja simpel hari ini. Ini gue pakai messenger bag-nya, material disaster, compact aja gitu udah, kayak gini. Malaysia, let's go, masnya. Hari ini lumayan menguras TikToker dari Indonesia, jauh-jauh datang ke negara tetangga. Kira-kira mau ngapain aja sahabatku semua? Ini jarang-jarang gue dapetnya di emergency. Ini pertama kalinya gue dapet di emergency nih. Sudah sampai di Kuala Lumpur. Akhirnya sampai juga di mana? Sampai juga di Malaysia. Tapi gue bingung sih mau kemana sih. Soalnya emang nggak ada tujuan sih kesini, jadi kayak jalan-jalan aja. Gitu. Jadi di sini gue nyewa mobil supaya lebih hemat waktu dan juga hemat biaya ya. Karena kayaknya lebih boros gitu kalau kita pakai Grab bolak-balik, belum lagi kalau lagi high fare gitu ya kan, tarifnya beda-beda. Jadi ya rental aja. Langsung sewa mobil. Jadi enak sahabatku semua. Jadi gue udah nyampe di Genting dan sekarang lapar banget. Jadi kayak kita bakal cari makan dulu deh. Asli. Berapa jam tuh perjalanan tadi ya? Cari makan dulu deh. Tidak, biskuit tuh sama ini.
Nih gue kasih lihat view di belakang gue ya. Nih, lo lihat. Wow. Yoi, Gokil, keren banget. Man. Ini kayak mau hujan sih. Ya saya tiba-tiba mendung ya, hujan. Jadi ya kita nggak naik gondola dulu, kita langsung ke hotel dulu. Akhirnya nyampe juga di hotelnya. Check-in dulu nih. Kurang lebih sih kayak TMZ, cuman versi gedenya aja gitu ya. Udah plus juga di sini. Ntar baru gue masuk deh. Jadi itu dia hari pertama, bukan hari pertama sih. Setengah hari pertama. Kita lihat lagi di hari kedua kayak gimana. Mungkin lo pada nyari kosan gitu, buat gue kemana. Tapi saya di kota. Ya ini tuh bukan barang-barang KW. Oh, belanja di Genting. Overstock, pakai harga lebih murah. Lebih gitu. murah di Malaysia. Jadi kita mau naik gondola dulu, cable car gitu ya, gondola. Kita bakal langsung ke awal. Happy enjoy mas di Malaysia. Turunnya di Genting Factory Outlet ya, Premium Outlet atau Factory Outlet gitu, gue lupa. Lebih suka liburan di Malaysia sambil jalan-jalan sambil berbelanja. Pada ngantri Masnya TikToker daripada Indonesia. Ya, langsung jalan aja kita ya. Masa ngantri kayak gini ngapain? Sama ya Kan rame banget wisatawan di Malaysia. Tinggal mana nih? Nah, jadi nanti kayak kita bakal turunnya di Genting Factory Outlet. Langsung Dan kalau harganya oke, mungkin kita bakal belanja ke juga tempat di- perbelanjaan. Wow. Di atas awan, men. Wow, saya aja belum masuk sana. Genting Highlands Premium Outlets. Gue kesini karena penasaran. Katanya sih harganya Oh, tuh karena miring penasaran. banget. Itu penasaran. Semiring apa sih harganya gitu ya kan? Di Genting Premium Outlets. Langsung aja kita liatin barang-barang apa aja yang ada di sana. Dan harganya berapa. Langsung dibuktikan Ya, mas. Super Dry Outlet. Diskonnya sampai 70% ya. Dari informasi yang gue dapetin, barang-barang di sini itu otentik, ori gitu ya. Cuman emang mostly itu gara-gara overstock atau stoknya kebanyakan atau mungkin dari season lama gitu. Contohnya ada Essex Factory Outlet di sini nih. Tuh, 50% diskonnya ya kan. Ada Anta juga. Kalau lo tahu sepatu basket. Jadi ya ini tuh bukan barang-barang KW gitu yang dijual, tapi barang-barang ori yang udah overstock dan dari sisaan lama gitu ya, ditaruh di sini. Pakai harga lebih murah gitu. Ya ternyata kita ketagihan. Harganya lebih Sini murah. Itu baru jam 10, ternyata bukanya itu di sini jam 11. Jadi lo bisa lihat ini masih sepi banget, masih belum ada orang dan masih pada tutup juga tokonya. Jadi ya kemungkinan gue bakal balik lagi ke sini nanti siangan begitu udah mulai rame dan ya udah nanti kita berbelanja deh. Masih pada tutup men. Tommy Hilfiger juga, ada Lacoste, Timberland dan Clarks juga di sini. Yoi. Barang-barang diskonnya mewah. 70%. Wow. 70% diskonnya. Ngeri. Ini tuh kayak lo belanja di mall tapi versi lebih murahnya gitu. Nah yang paling terkenal di Genting Premium Outlets itu ya ini nih. Store Coach-nya, hotel store Coach. Tuh. Yang paling banyak justipannya tuh ya ini nih. 50% off. BPK juga 50% nih. Keren sih yang ini. Gue masih bingung sih mau ngambil apa di Coach. Kayak harus nanya busboy dulu deh. Ini nih. Lucu mas. Sekarang gue bakal mampir ke yang namanya Oh, Beauty Sense. Beauty nih. Sense. Ini tuh isinya parfum semua nih ya. Kita masuk nih. Ini gua Parfum cari. saja sampai cari di Malaysia masnya ini. Elixir. Begitu penasaran dengan barang-barang mewah di Malaysia. Ini nih, JPG nih, John Paul Gaultier. Ini ada Scandal, ada Barang-barang branded. ada Labelle, ada La Male. Ah itulah pokoknya. Jadi parfum pertama yang gue beli itu yang ini nih. Yang John Paul Gaultier yang La Male. Ini gue beli satu. Terus gue bakal nyobain juga 1 million yang belakang gue ini, tapi kayak gue bakal coba yang Royal ya. Yang Royal. Serba lengkap memang mas di Malaysia. Elixir, Mau cuman belanja bisa apa pakai saja ini. pasti keturutan. Terus gue yang ini, ternyata enak juga nih. Ini Ape, sell up to 60%. Terus sekarang gue bakal masuk ke tokonya Ape ya. Udah bukan harusnya nih, ayo kita masuk. Wow. Sarapan pagi pertama di Malaysia. Sarapan pagi pertama di Malaysia. Masih gelap, kita mau pergi Sarapan apa aja mbak? dan kita mau pergi sarapan ke kedai mama. Kalau lagi di Ke Malaysia, kedai mama. biasanya aku sering sarapan pagi di sini guys sama nemboruku. Dan di sini aku selalu pesan roti canai dan juga teh tariknya guys. Ini tuh bener-bener enak banget. Dan Enak di sini banget, tempatnya juga kata mbaknya. Oke, ini dia pesanan aku, roti canai dikasih juga dengan kari dal, kari kentang dan juga kari. Wow, salah satu makanan yang terenak di dunia. Dan untuk nemboruku dia tuh pesan puri, ada juga tambahan kari-karinya guys. Ini tuh rotinya ngembang tapi sebenarnya dalamnya tuh kopong. Ya pokoknya kurang lebih begini. Dan sekarang mari kita cobain ya. Kita tuh di sini Dicoba, dikasih Mbak. sendok, tapi katanya makannya itu yang enak tuh pakai tangan. Jadi Betul sekali. cucul aja rotinya ke kuah karinya. Untuk roti canainya dari aku 8/10 dan Wow. untuk teh tariknya aku nilai 9/10. Katanya belum afdol ke Malaysia kalau belum cobain nasi kandar. So kali Betul ini aku sekali, mau cobain Mbak. nasi kandar. Setelah Nasi kali ketiga kandar aku datang ke sini, beda dengan nasi akhirnya Padang. aku memutuskan untuk mencoba.
Kalau aku lihat-lihat sih ini ya kurang lebih kayak nasi Padang kalau di Indonesia ya guys ya. Enggak, Di sini Mbak, tuh menu beda. lauknya itu banyak pilihannya dan kuahnya itu bener-bener rempahnya itu kerasa banget guys, bener-bener medok banget bumbunya. Terus Medok pilihan banget. nasinya juga ada nasi putih dan juga nasi biryani. Oke, makan kali ini kita pakai lauk ayam rempah. Tapi rempahnya itu merah guys. Ayam goreng. Terus katanya kalau mau cobain nasi kandar tuh kuahnya itu harus dicampur semua kayak Betul gini guys. sekali. Jadi bener-bener Kuah dicampurin banjir. semua macam kuah itu di dalam satu Wow. piring nasi. Pokoknya kalau kalian penasaran gimana rasanya nanti langsung aja cobain ke nasi kandarnya ya guys. Betul sekali. Jujur Li, sebenarnya aku nggak kebayang sih gimana nanti nyobain dengan nasi yang bener-bener Nggak dicampur kebayang semua macam sampai. kuah ini guys. Karena aku personal kurang suka makanan yang terlalu basah, apalagi banjir banget kuahnya. Tapi mari kita coba. Dan ini dia look nasi kandar yang kita order guys. So mari sekarang kita cobain gimana rasanya. Untuk lauknya kita pisah piring karena bener-bener nggak muat kalau disatuin ke piring. Oke, dari aku untuk kuahnya aku kurang suka ya guys, karena bumbu karinya itu bener-bener kecium banget rempahnya. Tapi untuk ayamnya ini enak, aku suka. Oh. Lumayan lah untuk menghilangkan rasa penasaranku sama nasi kandar. Ternyata pasar malam di Indonesia dengan di Malaysia tuh beda loh. Betul Mbak, beda jauh. So di bawah apartemen kita tuh pas banget ada pasar malam guys. Dan bedanya dengan yang ada di Indonesia, kalau di Indonesia pasar malam tuh pasti identik dengan wahana permainan. Betul. Di Malaysia ini tuh kayak bazar atau food festival gitu guys. Selain makanan juga ada sayuran, baju-baju, aksesoris. Pokoknya dia beda banget dengan yang ada di Indonesia. Dan karena kita lagi di Campton Highland, di sini tuh banyak banget yang jual buah-buahan dan juga sayuran guys. Yang famousnya di sini tuh adalah jagung susu dan ubi yakun. Dan Oh, jagung susu. jadi kalau kesini kita tuh wajib beli jagung susu. Kalian tahu kan jagung yang bisa dimakan mentah itu, dan juga ubi yakun, ubi yang bisa dimakan mentah. Setelah borong Oh. jagung dan juga ubi yakun, tentunya kita harus beli stroberi guys. Dan di sini ada jual stroberi putih. Jadi kita langsung cobain gimana sih rasanya stroberi putih. Pokoknya kalau udah ke bazar tuh pasti kalap banget soal makanan. Selain itu kita juga beli grill-grillan. Ini kita beli chicken grill. Serba ada memang Mbak di Malaysia. Selain itu kita beli pau, ini tuh favorit dari menurut aku guys. Kerupuk leko nggak lupa, ini tuh favorit aku banget. Kerupuk lekor. Pertama kali ke Malaysia udah jatuh cinta sama Oh. kerupuk leko. Kayaknya ini udah banyak banget sih kita beli. Pertama kali ke Malaysia jatuh cinta kerupuk lekor. Kita stop dulu dan nanti aku bakal review di apartemen apa aja sih yang kita beli di pasar malam kali ini. Inilah 5 kota terbaik di Malaysia. Tempat yang wisata pernah gua terpopuler di Nomor 5 ada Malaysia. Kota Kinabalu. Untuk saya Gua pejabatku, suka banget mungkin selama solo kalau trip datang ke itu. Malaysia bisa mencoba Kotanya di itu cukup antara salah tenang, satunya. nggak terlalu padat, padahal salah satu kota terbesar yang ada di Malaysia, khususnya Malaysia bagian Borneo. Wisata alamnya juga banyak, ada pantai-pantai cantik dan juga perbukitan. Dan pastinya makanan-makanan di Kinabalu ini lezat banget guys. Nomor 4 adalah Kuala Terengganu. Gue suka banget di Kuala Terengganu karena menurut gue ini salah satu tempat super underrated yang ada di Malaysia. Nggak terlalu turistik, nggak terlalu banyak turis Indonesia juga yang kesini, tapi wisata alamnya cantik banget. Terutama pulau-pulau macam Pulau Redang, Pulau Kapas. Ada Tempat juga wisata Pulau terpopuler di Makanan-makanan Malaysia. khasnya juga Untuk enak, saya pejabatku, dan gua suka mungkin banget lah kalau vibes di datang ke Kuala Malaysia Terengganu. bisa mencoba Nomor di 3 antara adalah salah kota satunya. Kuala Lumpur. Ya selain gue sekarang tinggal di Kuala Lumpur, gue emang suka banget dengan vibes di Kuala Lumpur ini. Meskipun ini salah satu kota terpadat yang ada di Malaysia, tapi nggak terlalu macet kayak Jakarta juga guys. Semua kebutuhan gue ada di sini. Tempat shopping terbaik juga banyak di Kuala Lumpur. Terus tempat nongkrong, cafe hopping juga banyak banget yang estetik di Kuala Lumpur. So gue suka banget vibes selama tinggal di Kuala Lumpur. Nomor 2 adalah kota Ipoh di Perak, Malaysia. Menurut gua Ipoh ini merupakan salah satu kota paling tenang yang ada di Tempat Malaysia. wisata Padahal terpopuler jaraknya di nggak terlalu jauh Malaysia. dari Kuala Lumpur, Untuk saya sekitar pejabatku, 2 sampai 3 mungkin jaman aja. kalau datang ke Malaysia Suasana bisa di sini mencoba juga di sejuk antara banget, salah satunya. banyak banget bangunan-bangunan estetik yang instagramable, pastinya banyak latar belakang historis juga di Ipoh. Wisata alamnya juga mantap-mantap banget, perbukitan dan juga danau-danau. So I'm so in love with Ipoh. Dan di urutan pertama sebagai kota terbaik yang pernah gua kunjungi di Malaysia adalah kota Penang. Entah kenapa gue cinta banget dengan vibes yang ada di kota ini. Mulai dari jalan kaki menelusuri kota dan melihat bangunan-bangunan cantiknya, sampai berburu kuliner-kuliner lezat yang ada di kota Penang. Nah kayaknya gue bakal balik lagi sih ke kota ini. Tempat wisata terpopuler So, di terlepas dari Malaysia. 5 kota yang udah Untuk gue saya sebutin pejabatku, ini, masih mungkin banyak banget kota-kota kalau di datang ke yang Malaysia pengen bisa gue mencoba kunjungi. di Misal antara ada salah satunya. Perlis, ada juga Taiping, Johor Bahru pengen gue telusuri lebih jauh, Sarawak dan lain sebagainya. Can't wait to explore more in Malaysia. Gimana menurut kalian?
Nah, itulah sahabat-sahabatku semua seputar informasi di Malaysia, yang dimana banyak juga artis, tiktoker daripada Indonesia lebih memilih jalan-jalan ke Malaysia karena mungkin suka berbelanja, mau cari makanan juga serba ada. Karena di Malaysia menyajikan beraneka ragam jenis makanan. Kalau mau cari makanan tradisional khas Melayu, mungkin sahabat-sahabatku semua bisa datang ke negeri Terengganu ataupun ke Kelantan. Makanannya memang benar-benar original tradisional Melayu. Dan juga pemandangan alamnya juga tidak kalah menarik ya. Kemudian dari segi tempat pusat perbelanjaan, kalau ingin belanja barang-barang mewah, barang-barang branded, mungkin juga bisa ke Genting ataupun pergi ke Bukit Bintang. Mungkin hal-hal ini dianggap biasa, tapi sebenarnya kalau langsung datang ke Malaysia, sebenarnya akan dibuat kaget terkejut dengan suasana keindahan kotanya yang sangat rapi, sehingga para pelancong yang datang ke negara tetangga kita, Malaysia, mereka sangat merasa nyaman, sehingga merasakan hal yang tentunya kalau orang berwisata itu yang dicari kenyamanan dan juga kesenangan. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Dan jika suka dengan video reaksinya Bang Tua Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.